就是唐后，还不行！疾风不绝。Halo guys, halo semuanya dimana kalian berada. Kembali lagi bersama Mimin di channel Alu Cerita Film. Seperti biasa, pertama-tama Mimin selalu doakan agar kalian dalam keadaan baik dan sehat selalu. Untuk kali ini, Mimin akan merangkum sebuah film dongeng series dari film Shaolan untuk part terbarunya. Bagi kalian semua yang belum sempat menonton video sebelumnya, kalian bisa langsung menontonnya. Linknya ada di deskripsi. Dan jangan lupa bagi kalian baru mampir untuk mensupport channel ini terus agar Mimin selalu semangat dalam menghibur kalian semua. Oke, tanpa berlama-lama lagi, Mimin akan masuk ke dalam alur cerita Shaolan. Di episode sebelumnya, Daolo buaya darat berkata kepada Tang Hou seberapa kuat kekuatannya dan ia ingin melihat di balik kesombongannya. Lalu Tang Hou meminta Tang San memperhatikan baik-baik kekuatan sesungguhnya dari palu hautiannya. Tang Hou menggunakan teknik penghancuran cincin di sana. Seketika Daolo buaya darat pun terkejut melihat aura yang begitu kuat dari tubuh Tang Hou. Daolo buaya darat pun mencoba mengkonternya. Tang San sangat terkejut dengan ayahnya. Ia tidak tahu teknik apa yang dipakai oleh ayahnya hingga mengeluarkan kekuatan yang begitu besar. Daolo buaya darat pun mengeluarkan teknik jiwa ketujuhnya, yaitu wujud Martial Soul. Seketika buaya emas yang sangat besar pun muncul. Buaya emas itu memiliki tubuh yang begitu keras dan ganas. Namun Tang Hou dengan mudah mematahkannya. Sedikit pertarungan pun terjadi. Mereka saling serang satu sama lain. Lalu Tang Hou menggunakan teknik palu semerunya dan membuat buaya darat yang konon katanya terkuat itu tertimpa palu semeru Tang Hou. Buaya darat itu pun tergeletak lemas di bawah palu semeru Tang Hou dan tidak bisa berbuat apa-apa. Buaya darat baru tersadar kalau kekuatan palu semeru Tang Hou begitu kuat. Tang Hou pun menghampiri si Daolo buaya darat. Ia mengatakan kalau namanya adalah Tang Hou, yang dijuluki Haotian. Daolo buaya darat pun ketakutan dan gemetaran melihat nama Tang Hou. Ia teringat di waktu yang lalu di saat Tang Hou mengalahkan Xian Xinju. Tang Hou juga berkata kalau buaya darat belum cukup kuat untuk melawan dirinya. Tang Hou pun memberikan kesempatan hidup dan meninggalkan buaya darat di sana. Tang Hou juga berkata, ia ingin tahu siapa lagi yang berani mengikutinya. Daolo kembar pun hanya tercengang melihatnya. Para pasukan sekte Tang dan para tetua juga meninggalkan gerbang Jialing. Daolo buaya darat mengaku kalau dirinya sudah tua dan tekadnya sudah kalah dari lawan. Di sisi lain, Daolo Guangling sedang bertarung dengan paman Tang Xiao. Ia ingin merobos formasi Clear Sky Hammer-nya dengan tekniknya. Seketika pemuja besar Xing Luan meminta Guangling untuk jangan bertindak gegabah. Namun Guangling ingin tahu seberapa hebat Daolo Tang Xiao. Ia menggunakan teknik panah peledaknya untuk menyerang paman Tang Xiao. Di saat bersamaan, Daolo Xiongxi menggunakan keterampilan jiwa ke-9-nya, yaitu raungan penghancur jiwa untuk menyerang paman pedang dan paman tulang. Tuan Ning Fengzi pun tidak tinggal diam. Ia langsung mengeluarkan dukungan cahaya 7 hartanya untuk meningkatkan kekuatan paman pedang dan paman tulang. Ledakan besar pun terjadi. Paman Tang Xiao pun mengkonternya dengan teknik ayunan Soul Hammer-nya. Seketika Daolo Guangling terluka dan hanya bisa berteriak terkena serangannya. Untungnya dua pemuja besar menolongnya, yaitu Daolo Xiongxi dan Daolo Xing Luan. Sedikit pertarungan pun terjadi. Lalu paman Tang Xiao menggunakan teknik palunya kembali dan membuat ketiga Daolo yang sok kuat itu terkena serangan palunya. Mereka semua pun terpental dan terluka. Lalu mereka menggunakan teknik wujud sejati Martial Soul-nya untuk menyerang Tang Xiao. Namun ketika Daolo itu pun terluka oleh serangan palu hautiannya. Daolo Xing Luan berkata kalau formasi Clear Sky Hammer memang hebat. Ketika Daolo pemuja besar sangat terkejut dan ketakutan di saat melihat Tang Hou datang bersama pasukannya. Keenam pemuja besar pun berkumpul dan memilih mundur. Tang San memerintahkan kepada semua pasukannya untuk kembali ke camp dan kelak akan berperang kembali. Lalu Daolo Xiongxi berkata kepada Daolo buaya darat, kenapa membiarkan Tang San dan yang lainnya pergi begitu saja?
Dolo buaya darat pun mengatakan jika merasa hebat, ia meminta Xiongxi untuk mengejarnya. Ia meminta melihat kondisi pasukannya dan situasi gerbang Jialing yang berubah drastis gara-gara sekte Haotian. Buaya darat pun meminta para pemuja besar untuk mengumpulkan orang-orang dan berjaga di dalam kota. Pasukan malaikat dan pasukan naga suci tidak boleh beristirahat dan segera maju untuk melindungi kota, untuk mencegah kekaisaran Tiandao tiba-tiba menyerang lagi. Di sisi lain, Xian Rensu masih menjalani ujian ke-8-nya. Dewa malaikat berkata, apakah Xian Rensu sungguh akan menyerah pada ujian ke-8-nya? Xian Rensu pun mengatakan kalau ia memang ingin menyerah saja demi kakeknya. Namun seketika bayangan hitam Xian Rensu mendorong dirinya, dan ia tetap ingin Xian Rensu menyelesaikan ujian ke-8-nya. Xian Rensu tidak ingin melanjutkan karena ia tidak ingin menyakiti kakeknya. Akan tetapi, ia tak berdaya. Ia tahu kalau bayangan hitam tersebut adalah keinginan jahat dari dalam hatinya. Dan ia ingin melawannya agar tidak bisa menggantikan dirinya. Bayangan hitam itu pun berkata kalau kebenaran yang Xian Rensu pertahankan bukanlah itu juga kebenaran yang di dalam hatinya. Namun bayangan hitam itu mengatakan kalau ia dan Xian Rensu pada dasarnya adalah satu. Ia meminta menyerahkan suatu hal yang tidak ingin ia lakukan pada dirinya. Xian Rensu pun mencoba melawannya. Namun semuanya sia-sia. Bayangan hitam itu juga meminta Xian Rensu untuk menyerah saja dan jangan memberontak lagi. Karena ia memahami isi pikiran, tindakan, dan semua keinginan Xian Rensu. Dan kekuatan besar juga ada di depan mata dan tersisa satu langkah lagi. Xian Rensu sangat bimbang dan kebingungan. Namun kakeknya menghampiri dirinya dan menusukkan diri ke arah pedang Xian Rensu. Kita kembali ke Tangshan. Di sana, para prajurit kekaisaran Tiandao kembali ke camp dan banyak keadaan terluka parah. Tangshan pun sangat menyesalinya karena banyak memakan korban dalam peperangannya. Lalu Tangshan menemui Kaisar Suebeng dan ia menanyakan apakah benar Guru Tase terluka parah. Yang mulia pun mengatakan kalau luka Guru Tase sangat parah. Jenderal Gilong juga meminta maaf atas kesalahannya kepada Kaisar Suebeng dan ia bersedia dihukum olehnya. Namun Kaisar Suebeng tidak mau menyalahkannya. Ia berkata kalau semua itu kesalahan sendiri, karena ia yang memerintahkan semua pasukannya. Tangshan sangat menyesal karena telah gagal dalam meraih kemenangan. Para prajurit juga banyak yang mati dan terluka parah. Ia teringat dengan 6 pemuja besar Kekaisaran Wuhun, yang telah berhasil membuat keadaan Kekaisaran Tiandao mendadak berubah. Untungnya, ayahnya dan Sekte Haotian datang di waktu yang tepat. Kalau tidak, kemungkinan perang akan semakin kacau. Dan apakah dengan cara seperti itu saja? Lalu, bagaimana keseruannya? Mimin akan bahas di episode mendatang ya. Terima kasih. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness of